Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 1201623 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang dimana saya akan menjelaskan kembali apa yang dibahas pada pertemuan ke-10 dengan materi yang bertemakan perilaku konsumen. Baiklah, bacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Quran Surah Al-An'am ayat 118, dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Yang pertama, Quran Surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khuzu jinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Isi kandungan dari ayat ini menjelaskan tentang perintah adab kepada Nabi atau cucu Adam untuk memakai pakaian yang indah ketika ingin memasuki masjid untuk beribadah kepadanya. Kemudian makan dan minumlah dan jangan pula berlebihan karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya ialah berisikan seruan untuk memakan makanan yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, atau utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya, Quran Surah Al-An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Isi kandungannya yang menjelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik dan dalam ayat ini juga dijelaskan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendirian dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 157, Quran Surah Al-Isra ayat 29 menjelaskan arti dan kandungannya. Selanjutnya Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Yattabi'unar rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu muktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum mut-thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'isa wa yad'u anhum isrohum wal aghlal allati kanat alaihim fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nassaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis
yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Isi kandungannya ialah ayat ini berisikan tentang perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah SAW serta mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, Quran Surah Al-Isra ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka ma'lulatan ila unukika wala tubusha kullal basi fataquda malumam mahsuro. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu jadi tercela dan menyesal. Isi kandungannya ialah ayat ini menjelaskan bahwa dalam konsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Konsumsi di sini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga harus ingat akan kebutuhan orang lain. Selanjutnya, Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungannya, ayat ini berisikan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 173, dan jelaskan arti dan kandungannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwas watisi sayuton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya, seruan untuk memakan makanan yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turo ghaira baghi wala adim fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isi kandungannya ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan berisi 4 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati bukan karena proses penyembelihan yang dibenarkan oleh syar'i. Yang kedua, demikian pula darah yang mengalir diharamkan untuk dimakan. Yang ketiga, daging babi, di mana secara totalitas baik itu daging, lemak, kulit, bulu maupun tulangnya. Yang keempat,
binatang yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan agama. Dan semua itu haram untuk dimakan kecuali dalam keadaan darurat ataupun terpaksa dan dalam batas yang wajar dalam rangka mengatasi kedaruratan demi untuk menyambung hidup yang bersangkutan. Selanjutnya bacakan surah Al-Maidah ayat 87 dan 96. Quran surah Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungannya ialah berisikan tentang seruan Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa saja untuk melakukan apa-apa saja yang baik, indah, lezat, atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya Quran surah Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahari wa to'amuhu mata'al lakum walisayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullahallazi ilaihi tuhsyarun. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan atau yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu atau menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang padanya kamu akan dikumpulkan kembali. Isi kandungannya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengkonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umroh. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Jelaskan. Terdapat beberapa pengertian perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Winardi dan Sumarwan, mendefinisikan perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Selanjutnya, Amirullah mendefinisikan bahwa perilaku konsumen yaitu sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di lingkungan sekitar, di mana seorang manusia melakukan aspek kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Selanjutnya, jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Terdapat beberapa peranan perilaku konsumen bagi perusahaan, diantaranya: 1. Membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar perusahaan mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasaran atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Selanjutnya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama usia, yang kedua pekerjaan, yang ketiga situasi ekonomi, yang keempat gaya hidup, yang kelima kepribadian. Selanjutnya, jelaskan apa yang termasuk dengan faktor psikologis. Yang termasuk dalam faktor psikologis ialah yang pertama motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Yang kedua persepsi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keyakinan dan sikap konsumen. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya atas pertemuan ke-10 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kurang penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.